Perkenalkan, nama saya Rahmadanti Ardianingrum dengan 3 digit NIM terakhir 050. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraida dengan 3 digit NIM terakhir 053. Perkenalkan, nama saya Dewinta Rabiana Hanifah dengan 3 digit NIM terakhir 144. Perkenalkan, nama saya Naisha Graciela dengan 3 digit NIM terakhir 170. Perkenalkan, nama saya Dina Lolita dengan 3 digit NIM terakhir 218. Perkenalkan, nama saya Natasha Talia Tambun dengan 3 digit NIM terakhir 264. Perkenalkan, nama saya Bomo Omar Prabajati dengan 3 digit NIM terakhir 268. Perkenalkan, nama saya Hasanaura Afkar dengan akhiran NIM 304. Perkenalkan, nama saya Tirafi Zaira Safa dengan 3 digit NIM terakhir 362. Obesitas adalah penyakit kronis kompleks yang ditandai oleh penumpukan lemak berlebih yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Kondisi ini meningkatkan risiko berbagai penyakit serius seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung, gangguan kesehatan tulang dan reproduksi, serta meningkatkan risiko beberapa jenis kanker. Selain itu, obesitas juga berkontribusi pada kerugian ekonomi yang signifikan akibat biaya perawatan penyakit terkait obesitas yang cukup banyak. Sebagian besar penderita obesitas kini berada di negara berkembang, salah satunya Indonesia. Di negara-negara berkembang, masalah malnutrisi ganda masih berlangsung, sementara sistem kesehatan belum siap untuk menangani obesitas dan dampaknya secara efektif. Data dari WHO menunjukkan bahwa tahun 2022, lebih dari 390 juta anak-anak dan remaja berusia 5-19 tahun mengalami kelebihan berat badan. Prevalensi kelebihan berat badan termasuk obesitas di kalangan anak-anak dan remaja pada rentang usia tersebut telah meningkat secara drastis dari 8% pada tahun 1990 menjadi 20% pada tahun 2022. Peningkatan ini terjadi pada anak laki-laki maupun perempuan dengan 19% anak perempuan dan 21% anak laki-laki mengalami kelebihan berat badan pada tahun 2022. Melihat dari dampaknya yang luas, obesitas kini digolongkan sebagai penyakit yang membutuhkan intervensi secara komprehensif. Faktor penyebab terjadinya obesitas pada remaja. Obesitas yang terjadi pada remaja dapat terjadi karena berbagai faktor, baik faktor genetik maupun faktor eksternal lainnya. Obesitas terjadi karena ketidakseimbangan antara kalori yang dikonsumsi dengan kalori yang digunakan oleh tubuh. Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya obesitas pada remaja. Yang pertama adalah faktor genetik. Anak dengan satu orang tua obesitas memiliki risiko 3 kali lipat, sedangkan dengan kedua orang tua obesitas risikonya meningkat 10 kali lipat. Faktor genetik dapat mempengaruhi pembentukan lemak pada tubuh. Yang kedua adalah aktivitas fisik yang rendah. Rendahnya aktivitas fisik mengakibatkan asupan energi yang masuk hanya sedikit digunakan untuk beraktivitas, sehingga sebagian besar energi tersimpan sebagai lemak di dalam tubuh. Remaja lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah dan di sekolah dengan aktivitas ringan seperti duduk dan bermain gadget. Yang ketiga adalah asupan makanan berlebih. Pola makan yang mengonsumsi makanan berlebih dapat menyebabkan obesitas. Selanjutnya, mengenai dampak kesehatan jangka pendek, seorang remaja dapat berpotensi mengalami kesulitan bernafas akibat dari lemak berlebih yang menumpuk di tubuh, terutama di area perut, dapat menekan diafragma. Ketika diafragma tertekan, kapasitas paru-paru untuk mengembang dan berkontraksi menjadi terbatas, yang menyebabkan seorang remaja mengalami kesulitan bernafas. Selanjutnya adalah abnormalitas growth hormone atau perkembangan fisik yang terhambat. Akumulasi lemak ini dapat mengganggu keseimbangan hormon yang diperlukan untuk pertumbuhan, seperti hormon pertumbuhan dan hormon insulin yang dapat memicu produksi hormon tertentu yang justru menghambat pertumbuhan tulang dan otot, sehingga menyebabkan keterlambatan untuk mencapai tinggi badan yang optimal. Selanjutnya adalah terkait dengan gangguan pola makan, di mana remaja yang obesitas akan lebih sulit untuk mengontrol pola makannya, sehingga cenderung terus mengonsumsi makanan yang berlebihan. Dan yang terakhir adalah penurunan aktivitas fisik, di mana remaja obesitas cenderung lebih cepat merasa lelah untuk melakukan aktivitas fisik, dan ketika seorang remaja sulit untuk melakukan aktivitas fisik dan mengonsumsi makanan yang berlebihan, maka akan terjadi obesitas.
Selain dampak kesehatan pada jangka pendek, penyakit obesitas juga memiliki dampak kesehatan pada jangka panjang, di mana seorang remaja berpotensi mengalami penyakit diabetes mellitus tipe kedua. Hal ini disebabkan karena remaja dengan obesitas cenderung memiliki kadar gula yang tinggi di dalam darahnya, sehingga berpotensi mengalami resistensi insulin dan menjadi penyakit diabetes mellitus tipe kedua. Selanjutnya mengenai hipertensi dan stroke, di mana lemak pada penderita obesitas dapat menimbulkan sumbatan pada pembuluh darah, sehingga mendorong jantung untuk bekerja lebih keras dalam memompa darah yang berpotensi menyebabkan hipertensi. Selanjutnya adalah osteoartritis atau radang sendi, di mana seorang remaja yang mengalami penambahan berat badan berlebih akan menyebabkan lutut bekerja lebih keras untuk menopang tubuhnya. Dan yang terakhir adalah anovulasi atau infertilitas, di mana obesitas mengganggu proses pembuahan dan gangguan pada hormon estrogen pada perempuan, terutama pada saat ovulasi. Dampak sosial obesitas bagi remaja. Yang pertama, obesitas menyebabkan penampilan kurang menarik. Jadi masyarakat terkadang memiliki standar kecantikan yang dapat menyebabkan remaja obesitas merasa penampilan mereka tidak sesuai dengan norma yang ada. Yang kedua, adanya stigma dan diskriminasi. Jadi adanya pandangan negatif masyarakat terhadap obesitas yang seringkali mengaitkannya dengan kurangnya disiplin dan juga kontrol diri. Yang ketiga, obesitas seringkali membuat remaja merasa tidak nyaman dengan penampilan fisik mereka, yang kemudian akan berdampak pada tingkat kepercayaan diri mereka. Yang keempat, yaitu karena mereka sudah tidak percaya diri, hal ini dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain, yang akan menyebabkan mereka menarik diri dari pergaulan. Yang terakhir, remaja obesitas seringkali merasa tidak nyaman saat menggunakan transportasi umum karena beberapa angkutan umum mungkin tidak dirancang untuk menampung individu dengan ukuran tubuh yang lebih besar. Selanjutnya terdapat dampak ekonomi yang dapat ditimbulkan. Pertama, biaya kesehatan yang meningkat. Obesitas seringkali memicu berbagai penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan lainnya. Pengobatan penyakit-penyakit ini membutuhkan biaya yang sangat besar dan berlangsung dalam jangka yang panjang. Kedua, produktivitas ekonomi yang menurun. Kesehatan yang buruk akibat obesitas dapat mengurangi produktivitas remaja di sekolah ataupun di tempat kerja nantinya. Pencegahan agar remaja tidak terkena obesitas yang pertama adalah edukasi gizi berbasis sekolah. Edukasi gizi berbasis sekolah ini dilaksanakan oleh mahasiswa-mahasiswa di universitas maupun relawan-relawan yang akan bergerak di sekolah-sekolah remaja mulai dari SMP hingga SMA. Lalu upaya pencegahan yang kedua adalah dengan menggalakkan posbindu remaja. Posbindu atau pos pembinaan terpadu dilaksanakan dengan tujuan pendeteksian dini obesitas pada remaja melalui upaya cek kesehatan mandiri dengan mengukur IMT minimal 1 bulan sekali. Lalu upaya yang ketiga adalah pemantauan aktivitas fisik dan diet seimbang melalui aplikasi smartphone. Pencegahan obesitas pada remaja juga dapat dilakukan dengan pemantauan aktivitas fisik melalui aplikasi seperti yang telah dikembangkan di Eropa, yaitu aplikasi Pegaso Fit for Future. Penanganan obesitas pada remaja dapat dilakukan melalui 4 opsi berikut. Yang pertama ada terapi nutrisi. Terapi nutrisi dengan cara konsultasi dengan ahli gizi untuk membuat program makan yang sesuai kebutuhan si remaja. Yang kedua ada terapi psikologis. Terkadang obesitas itu juga terkait sama masalah psikologis seperti body image issues atau depresi. Yang ketiga ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik tentunya baik untuk remaja, terutama remaja yang mengalami obesitas. Remaja didorong untuk meningkatkan aktivitas fisiknya, tapi tidak dengan sembarang olahraga yang berat. Dan yang ketiga adalah operasi bariatrik. Ini opsi terakhir yang biasanya dipakai untuk kasus obesitas ekstrem yang tidak bisa dikontrol lagi dengan metode yang lain. Penanggulangan obesitas pada remaja dapat dilakukan melalui 5 cara. Yang pertama, perubahan pola makan. Yang kedua, dengan merubah gaya hidup. Dapat dilakukan dengan tidur yang cukup, mengelola stres, dan juga hindari diet ekstrim. Yang ketiga, tingkatkan aktivitas fisik. Dapat dilakukan dengan cara melakukan olahraga secara teratur dan juga jangan malas untuk bergerak. Yang keempat, ada konsultasi dengan profesional. Yang terakhir adalah dukungan lingkungan. Support keluarga dan pihak sekitar dapat menjadi support system dalam menanggulangi obesitas pada remaja.